Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, setiap kita ingin mengenal sebuah daerah tertentu, atau Bapak Ibu, saudara-saudari yang pernah berdharma wisata, pasti kita akan dibimbing, dipandu, ditemani, diarahkan oleh yang namanya tour guide. Apalagi daerah yang baru pertama kita masuki. Kita belum tahu apa-apa tentang daerah itu. Kita belum tahu tentang apa-apa yang ada dan situasi. Tour guide sangat membantu kita untuk kita mengenal. Saya ingat ketika bersama dengan teman-teman peziarah itu, waktu yang lama untuk berziarah, misalnya ke Tanah Suci begitu. Tour guide-nya sudah mewanti-wanti, Bapak Ibu, nanti di sini kita hanya berkunjung di daerah ini saja, tidak usah belanja dulu. Misalnya belanja yang bagus tentang itu nanti di sana di hari ketiga. Ya, tapi namanya juga sudah bawa bekal dari tanah air, inginnya dibelanjakan. Ya, sehingga pada hari ketika tiba di tempat yang diarahkan oleh tour guide itu, mereka sudah kehabisan uang atau rugi ya. Kalau kita percaya dengan tour guide-nya pasti akan lebih tepat kita memilih barang-barang yang kita inginkan begitu. Biasanya tour guide akan membimbing sampai ke detail itu. Ya, Bapak Ibu, untuk anggur nanti yang bagus di sana, untuk kurma yang bagus di sana, di Jericho misalnya semacam itu akan diarahkan. Sehingga kita tidak asal ada warung atau toko atau tempat yang menjual barang-barang yang nanti akan sama didapat, tapi mereka lebih tahu bahwa yang di sini imitasi, yang asli yang sana bagus dan lebih murah, bahkan diarahkan yang sini lebih murah daripada yang sini begitu. Ya, kadang kita tergoda untuk mumpung di sini nanti belum tentu ada, padahal tour guide-nya jelas mengatakan pasti ada. Tunggu saja, nggak usah dibelanjakan di sini. Tunggu hari keempat, hari kelima di sana itu yang paling bagus dan lain sebagainya. Itulah tour guide. Ya, mereka tahu betul situasi, tahu betul kondisi, dan mereka bertahun-tahun melayani para peziarah misalnya semacam itu. Juga di tempat-tempat yang lain. Artinya kita terbantu sungguh dengan tour guide sehingga kita tidak tersesat. Ya. Kemudian baru nek tadi percaya Bapak omongan tour guide itu kita nggak kehabisan duit misalnya. Kita bisa membeli sesuai dengan apa yang kita kehendaki dan tepat. Di dalam kehidupan iman juga semacam itu. Bahkan lebih lagi. Perjalanan iman kita dibimbing oleh tour guide yang sempurna. Perjalanan iman kita dibimbing oleh Tuhan Yesus yang membimbing langkah perjalanan rohani kita, iman kita pasti menuju kepada keselamatan kekal. Karena itulah Yesus datang di dunia ini, membawa, membimbing, menuntun kepada keselamatan kekal. Kita tidak akan disesatkan, kita justru akan dibantu untuk mengerti misteri-misteri karya keselamatan Tuhan. Kita akan terbantu untuk menapaki hidup perjalanan kita ini dengan meneladani, mengikuti jalan yang Yesus sudah tempuh di dunia ini. Kita dibantu, dibimbingnya, diberi pencerahan melalui firman-firmannya yang senantiasa kita renungkan. Karena tour guide kita ini bukan main-main. Dia berasal dari Allah dan ia adalah Allah sendiri. Dalam bacaan yang pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul, dengan sangat gamblang tadi, Petrus setelah Pentakosta berdiri di depan ke-11 rasul yang lain dengan suara nyaring, ia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekali lagi, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan adalah Dia yang kita ikuti, Gusti, Tuhan, Gusti, yang kita ikuti jalannya. Dan menjadi Kristus, Ia yang terurapi, Ia yang dinobatkan menjadi imam, nabi, dan raja kita. Siapa yang membuat itu adalah Allah. Oleh karena itu ketika kita mungkin nyinyiri, wong Katolik iki gawe Gusti Yesus didadekke Gusti, dijadikan Tuhan. Tidak sama sekali. Bukan kita yang membuat Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Petrus sendiri mengakui itu ya, sebagai paus pertama. Bahwa bukan kita, yuk kita dadekke Gusti Yesus menjadi Gusti, menjadi Tuhan, yuk menjadi Allah. Tidak. Dengan jelas sekali mengatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Supaya memimpin kita, menjadi tour guide kita, melangkah, menapaki hidup ini di dalam perjalanan iman, supaya sampai betul kepada Allah, ya harus datang dari Allah yang menuntun dan membawa dalam perjalanan itu. Sehingga kita tidak salah informasi, sehingga kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah di dalam orientasi iman kita. Yang membimbing kita sampai pada Allah ya harus datang dari Allah, bahkan Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia firman-Nya, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Yang membuat itu adalah Allah sendiri. Petrus dengan jelas mengakui itu, mengimani itu, dan itu iman gereja. Bukan kita orang-orang yang di dunia ini, wah ini ada orang baik dari Nazaret namanya Yesus, yuk kita angkat menjadi Tuhan. Tidak. Tapi mengapa kita bisa sampai kepada itu? Karena roh Allah yang dicurahkan kepada kita. Sehingga kita mengerti oleh Allah diperkenankan untuk bisa memasuki misteri yang begitu dalam ini. Kita yang terbatas akal budi kita bisa memahami misteri yang begitu dalam itu ya karena roh Allah yang dicurahkan kepada kita. Sehingga bisa memahami, mengamini, oh ya, Yesus datang dari Allah. Dialah yang memimpin, memandu kita, pemandu kita kepada kaya keselamatan. Karena hidupnya sendiri diberikan kepada kita. Dan dia sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, orang muda Katolik yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Oleh karena itu di dalam Minggu Paskah yang keempat dan juga kita satukan dengan Minggu Panggilan, kita dibantu untuk lebih mengenal Yesus bagi kita. Yesus adalah pemandu, Yesus adalah pendamping, Yesus adalah satu-satunya orang yang dapat kita percaya dan kita andalkan untuk boleh membawa kita kepada karya keselamatan. Di dalam Injilnya hari ini dengan jelas sekali Yesus memberi gambaran siapa dirinya untuk kita. Injil Yohanes kita ambil untuk Minggu Paskah yang keempat ini. Di dalam Injil Yohanes ada istilah-istilah yang sangat khas sekali, yang khas Yohanes. Akulah terang dunia, ya. Akulah gembala yang baik. Ya. Akulah roti yang turun dari surga. Itu simbol-simbol. Ya, simbol tapi maknanya sangat dalam sekali. Dan di hari ini Yesus mengenalkan diri, akulah pintu. Setiap rumah pasti ada pintu. Setiap rumah pasti ada tempat di mana kita boleh masuk dan keluar dari rumah itu pasti lewat pintu. Buat apa rumah dibangun kalau tidak ada pintunya? Digambarkan di sana terkait dengan pintu, Yesus dengan jelas mengatakan, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok.
Pencuri dan perampok mungkin bisa memasuki rumah, ya, tapi pasti tidak lewat pintu babah, lewat tembok atau lewat jendela atau manapun juga. Dan pasti motivasinya untuk kepentingan diri sendiri, untuk mencuri, bahkan membunuh. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Tadi, oleh karena itu di dalam Mazmur, ya, gambaran tentang gembala yang baik itu. Ya. Gembala yang mengenal domba-dombanya. Karena gembala itu juga gembala yang betulan, yang memasuk melalui pintu. Ketika gembala itu membuka pintu, kawanannya kemudian bisa melihat padang rumput dan begitu sukacita. Itulah gambaran Yesus sebagai gembala, tapi Yesus juga sebagai pintu. Kalau boleh dikatakan dengan istilah sekarang, ya pintu yang official, yang resmi. Karena ada website yang ini tidak resmi, ini yang resmi. Karena hanya lewat dialah ada anugerah keselamatan, lewat dialah terjadi keselamatan, lewat dialah orang menemukan sukacita, kegembiraan, iman, dan dibawa betul kepada padang rumput, yakni sukacita surgawi karya keselamatan yang digambarkan di dalam Injil hari ini. Yesus adalah pintu. Mengapa Yesus bisa bersabda demikian? Karena dia satu-satunya yang datang dari Allah dan bisa membawa orang sampai kepada Allah. Lewat apa? Lewat wafat dan kebangkitannya yang baru saja kita rayakan dan kita gemakan kebangkitannya sampai pada Minggu Paskah yang keempat ini. Apa yang dia janjikan? Apa yang Yesus tawarkan, yang Yesus berikan lewat hidupnya, lewat gambaran sebagai pintu itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Sebagai pintu, ya, siapa saja yang memasuki pintu itu, yang mengenal dan mendekati, melewatinya, lewat Yesus, tidak hanya mempunyai hidup, tetapi hidup yang berlimpah-limpah. Orang saja bisa hidup, tapi apakah ada kelimpahan sukacita rohani, sukacita iman di sana? Belum tentu. Ya. Kalau Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Mengapa berlimpah-limpah? Sekali lagi, karena Yesus hidup yang berkelimpahan hanya berasal dari Allah sendiri. Hidup yang berlimpah-limpah, ada keselamatan sejati, keselamatan kekal yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita semua. Nanti kundur sambil bisa merenungkan sabda Yesus yang luar biasa, sabda-sabda yang bernas, sabda-sabda yang dalam, sabda-sabda yang direnungkan itu betul-betul membuat kita menjadi disegarkan. Kundur dari gereja, dari Ekaristi ini sambil merenungkan, mengapa ya Yesus mengatakan, akulah pintu, akulah pintu. Kalau kita sudah beriman pada Yesus, kita sudah masuk di pintu yang benar, yang ofisial, yang resmi, yang berasal dari Allah. Dan dari pintu itu kita bisa mendapatkan karunia-karunia anugerah Allah yang kita perlukan. Dan melalui pintu itulah kita bisa sampai kepada kebenaran yang sejati dan keselamatan yang memang kita rindukan. Dan hanya dalam diri Yesuslah itu. Karena di luar itu Yesus mengatakan siapa saja yang masuk tanpa lewat pintu itu pasti perampok. Dan pasti tujuannya membinasakan. Karena tidak lewat aku. Pasti ajarannya pun akan menyimpang daripadaku. Karena dia berasal dari Allah, Yesus menempatkan bahwa dia satu-satunya yang bisa membawa dia sampai kepada Bapa.
Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, senyampang pada minggu keempat ini kita memperingati dan juga menyatukan doa untuk panggilan. Ya, saya menyapa bagi keluarga-keluarga. Ya, kalau ada ponakan, keluarga, cucu, anak-anak yang ingin menjadi suster, bruder, romo, silahkan diberi kesempatan, bahkan didorong. Ya, supaya apa? Bahwa mereka tidak akan hilang. Mereka menjadi anak-anak kita yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Didorong, ya, diipuk-ipuk. Ya, kalau sudah ada benih panggilan sejak dini, disirami, ya, dikenalkan. Saya sendiri sangat terbantu, ada open house begitu, ya. Ketika saya misdinar dulu, ya, sering diajak ke seminari-seminari begitu, melihat para seminaris itu mencuci piring sendiri, merasa kagum dengan mereka. Kemudian tumbuhlah hal yang sederhana semacam itu. Kalau pastulan ke Mertoyudan, ke daerah sambil wisata mungkin ke Borobudur atau ke Prambanan, silakan mampir ke seminari-seminari itu, dikenalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk melihat ini loh sekolahnya para calon-calon imam. Mungkin dari situ Tuhan bisa memanggil mereka dengan melihat hal yang biasa semacam itu. Ya. Umat Katolik semakin bertambah kalau kita melihat data di YouTube itu, ya, luar biasa penambahan jumlah umat Katolik. Sudah 1 miliar lebih ini. Ya. Dan terus ada panggilan, terus ada baptisan, terus ada penerimaan. Nah, itu siapa yang mau merawat itu? Ya, tugas kita adalah menyiapkan diri, ya, kita berdoa supaya di keluarga kita itu, ya, Tuhan mengaruniakan rahmat panggilan, ya, rahmat panggilan. Dan itu yang diminta oleh Tuhan Yesus sendiri bagi kita. Ya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh karena itu berdoalah pada Dia yang empunya tuayan supaya mengirimkan pekerja bagi tuayan itu. Keluarga-keluarga yang tidak bisa mempersembahkan anak, cucu, ponakan, ya bisa berdoa, memohon rahmat Tuhan. Baptisan melimpah, ya. Daerah-daerah banyak sekali yang membutuhkan panggilan para romo-romo, misionaris, para suster buder. Ya, kita berharap supaya di tengah keluarga kita ada tumbuh panggilan-panggilan dari anak-anak kita, remaja-remaja kita. Sejak dini dikenalkan tentang kehidupan menjadi romo, menjadi bruder, menjadi suster itu. Tidak usah khawatir, karena Yesus menjanjikan apa? Yesus menjanjikan hidup yang berlimpah-limpah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengikuti jalan panggilannya. Kita tidak usah khawatir, di dalam Yesus pasti ada hidup yang berkelimpahan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masuk seminari, masuk susteran, buderan tidak akan menjadi pribadi yang kemudian hilang atau tidak. Mereka justru bertumbuh secara rohani, lebih bersukacita di dalam hidup panggilannya, di dalam Tuhan. Hidup mereka lebih berlimpah-limpah karena sukacita akan rahmat panggilan itu. Dan saya mendorong anak-anak remaja ada berani mencoba saja. Ya, kalau ada yang punya minat gitu, mencobalah untuk tes, ya. Sambil diperkuat, ya, sangat luar biasa. Di Indonesia itu juga termasuk negara yang sangat anak mudanya semangat misinya tinggi. Ya. Bergabunglah dengan barisan para suster romo bruder yang akan mewarnai dunia ini. Ya, banyak romo-romo yang dari Indonesia itu yang dikirim ke berbagai belahan negara. Ya. Terlibatlah satu di antaranya. Ya. Dari Pati sendiri sudah ada romo Ciput, sekarang kalau tidak salah di Peru, ya, di Peru. Kemudian dari Juwana itu ada romo Heri SX, ya, dari Juwana asli. Sekarang kalau tidak salah juga di Peru juga, ya. Masih terbuka untuk orang muda Katolik dan juga remaja-remaja untuk ikut saja terlibat dulu. Ikut kalau ada weekend panggilan, ya MSF nanti akan ada weekend panggilan bulan Mei ini, ikut saja. Ya, tidak harus masuk, ikut dulu mengenal kehidupan para romo, para bruder, para suster. Ya, ikut terlibat, live in gitu. Ya, Tuhan tuh bisa memakai banyak hal untuk memanggil anak-anaknya. Satu hal yang pasti, ikut Yesus, hidup pasti
dihayati dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Ya, saya merasa sedetik saja tidak merasa menyesal menjadi Romo sampai sekarang ini. Ya, tidak menyesal. Ada sukacita. Tugas Bapak Ibu di keluarga adalah jadikan sebagai seminari dasar. Seminari dasar artinya ya berdoa. Kalau Bapak Ibu berdoa itu setiap hari berdoa mohon panggilan karena banyaknya umat yang baptisan terus menerus ya berlimpah panenan, dan Bapak Ibu berdoa mohon panggilan, nanti kan lama-lama risih. Ibu itu kok sembahyang terus gue Romo tuh apa sih hebatnya Romo, apa sih hebatnya para misionaris, kok selalu itu ya mereka akan risih, kemudian ya sudah nanti akan terbentuk sendiri. Aku juga ingin mencoba, masih perjalanan yang panjang, pasti akan dibina dalam pendidikan formasio para calon imam, bruder, suster, nanti menjadi pribadi yang hidup di dalam kelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Bukankah ini menjadi tujuan kita? Ya, kebahagiaan kita sebagai orang tua ketika anak-anak kita ini justru menemukan kebahagiaan hidupnya. Ya, saya ingat betul ketika ibu saya dulu ditanya oleh tetangga, dua anak bagus-bagus kondat di Romo gitu. Ibu saya jawabnya, anggo Gusti ini ya sing apik gitu. Artinya dari situ saya merasa, oh ya ternyata memang keluarga menyiapkan untuk Tuhan yang terbaik. Ya. Gusti ini ya sing paling apik. Ya. Artinya jawaban bagi saya, wah, inilah keluarga di dalam mendukung hidup panggilan kaum muda yang supaya bisa bertumbuh di dalam di tengah keluarga itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, maka marilah bersama-sama, mari kita yakin dan percaya hidup panggilan kita secara umum adalah menapaki dengan serius panggilan hidup kita sebagai orang Katolik, orang Kristiani yang sudah berada di jalur yang benar, karena kita akan masuk di pintu dan sudah masuk melalui pintu yang benar. Hayatilah iman dengan gembira, dengan bertanggung jawab, tapi juga dengan sukacita. Nah, seperti yang disabdakan oleh Rasul Petrus kepada di dalam suratnya yang pertama, baris yang terakhir. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita sudah berada di jalur yang benar. Kita berada dan sudah masuki pintu yang benar, yakni Yesus Kristus, Sang Gembala dan pemelihara jiwa kita. Panggilan khusus bagi anak muda, mari. Anak muda, adik-adikku, jangan takut. Kalau kepingin tadi suster, bruder, Romo, banyak yang Tuhan ingin anugerahkan bagi kamu. Ya. Bapak Ibu akan mongkok, Bapak Ibu akan bersukacita ketika tangan ini dipakai oleh Allah, boleh memberkati orang lain. Bapak Ibu merasa, oh anakku kapan yo? Tangannya bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi sesuatu, menjadi berkat. Menjadi sumber sukacita bagi orang tua. Bagi kalian, yang terpenting adalah berdoa. Ya. Romo saya nggak punya yang bisa saya persembahkan untuk Tuhan. Anak-anak saya tidak ada, sudah semua memilih jalan hidup berkeluarga, ya tidak apa-apa. Tapi jangan lupa perintah Yesus, berdoalah pada yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja bagi tuayan-tuayan itu. Tetap tugas dan tanggung jawab umat adalah berdoa agar muncul banyak panggilan-panggilan. Kalau kita kan merasa bersyukur ya ketika kalau ada minggu-minggu tertentu kita berdoa bagi para frater, para diakon yang akan menerima tabisan dari kongregasi ini segini, kongregasi ini segini. Wah, kita merasa ya, itulah berkat doa-doa dari umat juga ya. Terus kita percaya kalau doa umat memohon rahmat Allah akan hadirnya panggilan, Tuhan pasti akan memakai di antara keluarga-keluarga itu salah satu atau dua yang dipakai Allah untuk menjadi perpanjangan berkat, untuk menjadi imam, bruder maupun suster.
Mari kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kita.